Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di kuliah Statistik dan Probabilitas. Kali ini saya akan menjelaskan tentang ukuran gejala pusat atau tendensi sentral. Di mana kita tahu yang termasuk dengan tendensi sentral itu antara lain adalah mean, median, modus, kuartil, desil, dan persentil. Yang pertama kita akan bahas tentang mean atau rata-rata, merupakan jumlah dari semua data dibagi dengan banyaknya data. Ada dua jenis data rata-rata juga. Yang pertama adalah mean data tunggal, yaitu dari jenis data tunggal kita bagi dengan jumlah datanya. Contohnya misalnya ada 10 data tentang nilai mahasiswa gitu kan, kita jumlahkan kemudian kita bagi. Kita lihat simbol dari mean atau rata-rata itu adalah X bar, ketemunya adalah sekian. Kemudian kalau untuk mean data bergolong, itu sedikit berbeda karena mereka punya frekuensi, maka kita hitung rata-ratanya berdasarkan penjumlahan dari nilai nilai tengah kelas 1 dikali dengan frekuensi kelas 1 ditambah dengan nilai tengah kelas 2 dikali frekuensi kelas 2 dan seterusnya. Jadi nilai tengah dikali frekuensi kita jumlahkan untuk semua kelas dibagi dengan jumlah semua data atau jumlah semua frekuensi gitu kan. Atau kalau mau lebih sederhana, kalau untuk X bar itu adalah untuk sampel, kalau untuk mu itu untuk populasi. Jadi adalah nilai tengah sigma, nilai tengah dikali frekuensi dibagi dengan jumlah frekuensinya. Contohnya ini yang kemarin itu. Jadi ada tanda kelas, ada frekuensi, kita kalikan, kita bagi dengan 30. Ini bisa dengan cara ini, dengan menjumlahkan perkalian antara nilai tengah dengan frekuensi dibagi dengan jumlah data, atau bisa dengan cara yang lain, yaitu dengan menentukan X0-nya, yaitu menentukan simpangannya gitu kan. Ditambahkan dengan interval dibagi dengan mu rata-rata atau deviasinya, deviasi rata-rata. Nah, kita lihat nih, contohnya kalau dengan data yang sama, kita bisa menentukan nilai X0-nya di mana aja boleh gitu kan. Ingat tetapi X0-nya ketika menentukan misalnya nih di nomor 4, kemudian ini frekuensinya, maka deviasi di X0 ini harus 0, ke atas -1, -1, -2, -3, ke bawah +1, +2. Jadi kalau misalnya nanti X0-nya di nomor 3, maka di sini adalah 0, -1, -2 gitu kan. Ini 0, 1, 2, 3 gitu, dan seterusnya. Sehingga nilai V atau nilai rata-rata, deviasi rata-rata itu dihitung berdasarkan frekuensi kali deviasi ini, penjumlahannya kita bagi dengan N. Jadi X0-nya adalah di 118,795, kemudian ditambahkan dengan nilai intervalnya kalau kita lihat di sini itu sekitar 8,72 gitu kan. Dikalikan dengan nilai U bar atau deviasi rata-rata tadi adalah min 15 dibagi 30 ketemunya min 0,5. Min ini 0,5, min 0,5 ini 8,72, ini 118,795. Ketemunya adalah ini. Nilainya sama persis dengan ketika kita mengalihkan nilai tengah dengan frekuensi dijumlahkan terhadap semua kelasnya dibagi dengan N tadi. Yang kedua adalah median, adalah nilai yang membatasi 50% distribusi frekuensi, kemudian dibagi 2 itu bagian bawah dengan 50% distribusi frekuensi di bagian atas gitu kan. Jadi kalau nilai median data tunggal itu kita bisa mengurutkan, harus diurutkan dulu, harus array gitu kan. Jadi kalau lihat data ini karena dia nilainya adalah ganjil, jumlahnya 9 berarti data kelima langsung ketahuan. Tapi kalau datanya genap, jumlahnya 8 berarti yang tengah ini kita jumlahkan, kita bagi 2. Itu kalau untuk data tunggal. Kalau untuk data bergolong, sebenarnya kita bisa lihat dari mana ini? Dari OGIF ya, OGIF. Dari OGIF ini bisa ketahuan sih sebenarnya. Misalnya dari OGIF ini yang diketahui adalah 16, dengan nilai tengah adalah 114,435 itu distribusinya adalah 16 gitu kan. Sedangkan yang kita cari adalah distribusi pada 15. Jadi N dibagi 2
Karena N-nya 30 berarti harusnya kan di sini nih 15. Ini berapa sih sebenarnya yang di garis merah ini gitu kan. Berarti kan kurang dari 114,435 gitu kan. Nah, ini bisa kita cari dengan membandingkan segitiga ABC dengan segitiga ADE gitu kan. Di mana kita tahu dari B ke C ini ketahuan ya, dari 7 ke 16 berarti 9 gitu kan, B ke C 9. Kemudian A ke B ini adalah interval sekitar 8,72 gitu kan. Sedangkan E ke D ketahuan juga dari 15, 7 ke 15 itu berarti ada 8. Tetapi yang belum kita tahu adalah A ke D ini berapa gitu. Dengan menggunakan perbandingan segitiga kita bisa menentukan AD per AE sama dengan AB per BC gitu kan. Sehingga ketemu AD-nya yang kita cari, kemudian AE ini, eee, kita bisa menentukan dengan rumus sebenarnya kalau mau pakai perbandingan segitiga yang gampang juga bisa gitu kan. Dengan rumus, setengah N dikurangi FKBX gitu kan. Frekuensi kumulatif kelas bawahnya gitu kan. Terus kemudian AB, mana AB? AB ini dibagi dengan BC gitu kan. Oh kalau pakai ini kok sepertinya sulit ya. Jadi lebih gampang gini, AD per AE, bukan AE ya harusnya ya. AD AB per BC. Maaf ini bukan AE tapi DE harusnya ya. Wait. Oke kita lanjutkan ya, tadi salah di ini tadi kok AE ya, jadi ini DE gitu kan. Nah, jadi AD per DE dibanding AB per BC. AD-nya yang kita cari, kemudian DE ini adalah 15 dikurangi 7. 15 itu adalah N per 2 gitu atau setengah N. Sedangkan 7 itu adalah frekuensi kumulatif kelas sebelumnya gitu kan. Jadi 7 di sini atau FKBX gitu kan. Kemudian AB itu adalah interval atau I, kemudian BC ini adalah FX atau frekuensinya dia gitu kan. Frekuensi dari 16 ke 7 ini adalah 9 gitu kan. Sehingga rumus AD itu adalah interval dikali setengah N min FKB per Fx gitu kan. Sehingga X bar median dari data bergolong adalah batas bawah nyata X ditambah interval dikali setengah N min F kumulatif bawah X dibagi dengan Fx. Nah ini bisa kita masukkan ke dalam rumus ini. Jadi batas bawah nyatanya adalah 105,715 ditambah interval dikali setengah N-nya 15 dikurangi FKB-nya 7 dibagi Fx-nya 16 min 7 sama dengan 113,466 kg per cm persegi. Oke, berikutnya yang ketiga adalah modus, merupakan nilai yang sering timbul dari keseluruhan pengamatan yang mempunyai frekuensi dengan nilai yang mempunyai frekuensi tertinggi. Modus ini bisa kita simpulkan dengan ekstopi gitu kan. Kalau untuk data tunggal, modus itu bisa kita lihat adalah jumlah data yang sering muncul. Kalau ini kelihatan ya ada 4, 7 keluar 4 kali paling banyak gitu. Kalau misalnya ini itu kelihatan ada 4 dan 7 yang keluar sebanyak 4 kali. Atau mungkin suatu data tidak memiliki modus sebab memiliki frekuensi yang sama jumlahnya. Nah, kalau untuk data bergolong kita bisa lihat modusnya dari apa ini, tampilan grafik apa nih, histogram gitu kan. Jadi histogram itu bisa menentukan modusnya dari histogram yang paling tinggi gitu kan. Dari histogram yang paling tinggi kita ukur terhadap jarak-jarak keliling atau keliling kanan kirinya gitu kan. Jadi kita hubungkan apa namanya terhadap titik-titik di histogram kanan kirinya, kemudian kita bisa yang kita cari itu adalah sebenarnya dari jarak B ini berapa gitu kan. Jadi pada garis ini tuh sebenarnya X-nya berapa sih yang di sini ini gitu kan. Nah ini kita bisa hitung berdasarkan rumus ini sebenarnya, batas bawah nyata ini ditambahkan dengan B gitu kan. Tetapi B-nya diperoleh dari mana? Kita bisa lakukan perbandingan segitiga lagi, segitiga AEB dengan segitiga CDE atau CED gitu kan. Nah, kalau kita pindahkan ke sini, jadi perbandingannya adalah FE banding EG gitu kan.
Jadi tinggi segitiganya dibandingkan dengan alas segitiganya AB banding CD gitu kan. Kalau kita lihat ini FE-nya itu adalah B gitu kan, kita simpulkan B yang akan kita cari. Kemudian EG-nya ini adalah interval dikurangi B gitu kan. Kemudian AB ini kita bisa langsung tahu nih 9 kurangi 5 atau Fx dikurangi Fbx gitu kan, atau frekuensi dia dikurangi frekuensi kelas sebelum dia gitu kan. Kemudian kalau C D gitu kan, ini adalah frekuensinya dia dikurangi frekuensi kelas sesudahnya gitu kan. Sehingga ketemu nilai B itu adalah interval dikalikan X gitu kan. Oh, ini kalau misalnya kita kali silang gitu kan, ketemunya B dikali Y ditambah BX sama dengan I kali X gitu kan. Sehingga B-nya adalah ketemu I kali X dibagi Y plus X. Atau misalnya kita masukkan perkalian dengan apa namanya I min B dikali Fx min Fb gitu kan, itu nanti akan ketemu nilai interval dikalikan Fx min Fbx gitu kan, dibagi dengan Fx min Fbx ditambah Fx min Fsx gitu kan. Sehingga rumusnya ketemu, ini dipindahkan ke sini ketemunya 2Fx, F min Fb dikurangi ini Fs. Sehingga ekstopi itu adalah batas bawah nyata X ditambah interval kali Fx min Fbx dibagi dengan 2Fx min Fbx min Fsx gitu. Sebenarnya kalau misalnya lupa rumusnya, asal tahu prinsipnya gitu kan, bahwa kita mencari B dengan perbandingan segitiga ini tanpa memperhatikan ini juga bisa. Oke, kemudian sebenarnya pada prinsipnya gejala pusat itu yang utama 3 tadi gitu kan. Kalau bicara kuartil, ini kumpulan data yang telah disusun mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar, kemudian dibagi menjadi 4 bagian. Kalau kita bagi datanya menjadi 4 bagian, berarti ada 3 kuartil gitu kan. Nah, kalau untuk data tunggal berarti adalah K sama dengan I, jadi K keberapa gitu ya, I-nya itu, dikali N plus 1 dibagi 4. Ini adalah untuk menentukan posisinya gitu kan. Setelah itu nilai kuartilnya beda lagi. Contoh misalnya nih, ini ada susunan datanya kayak gini, harus diurutkan kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 10 ya. Ada 10 data. Posisinya di mana sih kuartil pertama itu? Posisinya ada di K1, itu ada di 1 ditambah dikali 10 tambah 1 dibagi 4. Ketemunya di 2,75. Di antara 40 sama 50 gitu kan. Sehingga kita tambahkan 40 ditambah 0,75 dikalikan 50 min 40, ketemunya 47,5, ada di sekitar sini. Begitu juga dengan kuartil-kuartil selanjutnya, caranya sama seperti itu. Jadi misalnya kuartil 3 nih, 3 kali 10 tambah 1 dibagi 4 ketemunya 825. Berarti antara 80 sama 82. Ini kan data ke-8 dan ke-9. Karena 8 lebih 8,25 sehingga 80 ditambah 0,25 dikali 82 min 80. Ketemunya 80,5. Ini kalau data tunggal. Kalau data bergolong kita pakai apa nih? Give lagi ya. Sebenarnya rumus dari kuartil itu sama persis dengan rumus pada mencari median gitu. Apa yang berbeda? Kalau median ini kita bagi 2, jadi N per 2 gitu kan. Kalau di sini tergantung kuartil berapa. Kalau kuartil pertama berarti 1 per 4. Kalau kuartil 2, 2 per 4. Kalau kuartil 3, 3 per 4. Begitu caranya. Jadi disimak lagi tadi penjelasan tentang median, bagaimana menentukan median gitu kan. Terus kemudian nanti akan ketemu kuartilnya. Kita contohkan satu, K1 gitu kan. K1 itu berarti kan datanya 30 dibagi 4 gitu kan. 1 kali 30 dibagi 4. Berarti 7,5 kurang lebih ada di sini. Di sini berapa sih sebenarnya nilai X-nya gitu kan. Nah, itu yang akan kita cari. Sama persis cara mencari median tadi gitu kan dengan perbandingan segitiga. Nah, silakan dicoba bagaimana menentukan kuartil 1, 2, dan 3 ini dengan rumus seperti pada median. Kalau desil merupakan data yang telah disusun mulai dari yang terkecil sampai terbesar, kemudian dibagi menjadi 10 sama. Kalau kuartil dibagi
4 kalau desil dibagi 10. Sama persis prinsipnya, yang membedakan adalah pembaginya gitu loh. Kalau tadi yang kuartil ini dibagi 4, kalau desil dibagi 10. Sehingga pada data bergolong pun sama gitu kan. Kalau desil 1 itu 1/10, kalau desil 5, 5/10, kalau desil 9, 9/10. Sehingga kalau dibagi 10 datanya ada 9 desil nantinya. Contoh misalnya D1 ya. Jadi ada 30 data kita bagi dengan 10 berarti 3, kurang lebih datanya ada di sini, 3, berarti X-nya berapa sih? Nah itu. Itu cara mencarinya. Nah, silakan dicoba juga. Yang terakhir adalah persentil, sekumpulan data yang telah disusun mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar, kemudian dibagi 100. Prinsipnya sama, sama kayak desil dan kuartil. Yang membedakan adalah pembaginya 100. Sehingga ini pun juga sama gitu kan. Kalau untuk persentil 1, 1/100. Kalau untuk persentil 25, 25/100. Berarti kalau datanya dibagi 100 ada 99 persentil gitu kan. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa kalau N/2 itu adalah 15, kalau bicara ini gitu kan, kita akan menemukan prinsip bahwa, eee, desil maaf, median itu adalah sama dengan K2, sama dengan K5 sama dengan kok K5, sama dengan K2, sama dengan P5, dan sama dengan P50. Kalian bisa buktikan dengan rumus yang ada dan perhitungan atau prinsip yang sama gitu kan. Oke, itu tadi perhitungan, eee, apa namanya, tentang, gejala pusat dalam suatu data gitu. Kalian bisa mencoba membuktikan bahwa median itu akan sama dengan kuartil 2, sama dengan desil 5, dan sama dengan persentil 50. Itu bisa kalian buat latihan di rumah, kemudian nanti untuk, latihan soalnya bisa dikerjakan, dan untuk tugasnya silahkan simak di Elita. Mungkin sekian untuk video kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat dan membantu menjelaskan tentang materi yang kalian pelajari. Sekian dari saya, sampai ketemu di video-video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.